Assalamualaikum Bang. Bang, gimana posisi Bang? Gimana posisi? Di kantor kah? Oh, Bang, kami ini kan mau ada Zoom untuk ada lagu Indonesia Raya. Bisa enggak Abang bantu ya? Sekarang, jam 1 mulai. Kalau saya masukkan. Iya. Kira-kira berapa menit lah Abang siap? Oh iya iya. Oh ya, ya udahlah, nanti takut. Coba dicoba dulu, nanti kalau udah sampai coba hubungi saya ya. Ya, 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 ya. Saya kirimkan linknya ya. Saya kirimkan linknya ke Bang. Ya. Buka fit masih sibuk. Terus ini semua ada badan deh. Kalau itulah, boleh ya. Bapak Ibu yang sudah masuk Zoom bisa langsung mengisi absensi. Mau aku ada kegiatan. Silakan Bapak Ibu. Sambil mengisi sebelum kita mulai, kita menunggu Ibu dulu masuk ke dalam ruang Zoom. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMA Negeri dan Swasta serta SLB Negeri dan Swasta se-Kalimantan Barat, teman-teman tim ANDK, kemudian teman-teman dari bidang SMA. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada siang ini, dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu di siang hari ini, walaupun sebenarnya perhitungan saya kalau ada 267 SMA negeri dan 179 SMA swasta, tapi sampai saat ini yang hadir baru 196, mungkin belum sampai 25%-nya mungkin belum sampai. Jadi minta tolong Bapak Ibu, teman-teman yang belum masuk, tolong segera disampaikan untuk join pada kesempatan kali ini. Kenapa? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa melihat dari beberapa hal yang terjadi belakangan ini, saya, Pak Kadis, kemudian teman-teman di bidang SMA banyak merekomkan, menandatangani, mengharap kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Terakhir tadi saya memarap untuk ditandatangani oleh SMA Negeri 1 Teluk Kramat. Hal yang tidak terlalu urgen sebenarnya ketika penulisan tanggal lahir, tempat lahir hanya beda tipis antara A dan huruf E-nya. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, di tahun ini itu minta tolong dengan sangat diminimalisir, kalau bisa dalam posisi zero. Jadi minta tolong dengan sangat penulisan ijazah itu tidak lagi terjadi kesalahan hal-hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Ali juga. Ketika kemarin teman-teman di bidang itu menjadi seleksi untuk penerimaan polisi, itu masih banyak terjadi kekeliruan juga dalam penulisan ijazah.
Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu, penulisan ijazah itu kan berdasarkan nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan, dan nanti baru itu menjadi rata-rata ujian sekolah. Jadi nilai rata-rata ujian sekolah itu Bapak Ibu ambil dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu harusnya sekolah melaksanakan ujian sekolah. Kalaulah tahun ini memang belum Bapak Ibu laksanakan, ujian sekolah praktik, maksud saya ujian praktik, belum Bapak Ibu laksanakan, artinya untuk tahun depan mudah-mudahan bisa Bapak Ibu laksanakan. Nah, ada pertanyaannya menggelitik juga kemarin, Bu, ada di panduan itu ada nilai 2 di belakang koma. Tapi di panduan itu juga saya sempat membaca bahwa nilai itu diberikan dengan rentang 0 sampai 100. Artinya kita menghilangkan 2 di belakang komanya itu dengan pembulatan saja. Artinya nilai anak-anak itu memang tetap seperti ijazah-ijazah tahun sebelumnya dalam posisi bulat. Mudah-mudahan berkenan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti kenapa kita menggunakan aplikasi Siaplah? Saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan kali ini, saya rasanya begitu luar biasa tahun ini untuk pencairan dana PBB. Karena apa? Karena memang data yang masuk itu luar biasa menyulitkan kami ketika Bapak Ibu memberi kami secara manual. Kenapa? Karena ada yang datanya ganda banyak sekali sehingga waktu yang diperlukan Bu Sri Loksiana untuk memverifikasi 267 juta itu 267 data itu memang menjadi sangat luar biasa sehingga saya memang bekerja luar biasa membuat PBB itu bisa cair di hari ini. Nah, artinya nanti PBB juga kata Siaplah artinya memperbaiki atau melengkapi data di PBB di Siaplah. Nah, hal yang sama dengan di pengambilan ijazah. Recording in Jadi progress. Bang Ali nanti tidak lagi direpotkan Bapak Bu dengan email, dengan WA, dengan apa, tapi Bang Ali nanti langsung mengambil dari aplikasi Siaplah itu untuk pengambilan ijazah di tahun ini. Ijazah sudah datang Bapak Ibu, tapi memang kemarin sempat saya sampaikan ke Bang Ali, Bang, kapan mau pengambilan kita? Disampaikan oleh Bang Ali bahwa kita adakan Zoom dulu Bu untuk penulisan ijazah, kemudian pembagian nomor-nomoratornya dan sekalian pengisian di aplikasi. Karena memang Bapak Ibu aplikasi ini kan akhirnya memang digunakan untuk hal-hal yang memang sudah tidak kita gunakan lagi secara manual. Dan Bapak Ibu kan tidak dipungut bayaran sepeser pun untuk aplikasi ini. Artinya Bapak Ibu tinggal menggunakan aplikasi ini untuk hal-hal yang memang kami butuhkan. Jadi nanti saya terima kasih sekali, apresiasi untuk teman-teman kepala sekolah yang sudah menggunakan aplikasi ini, yang sudah mengisi data di aplikasi ini. Insya Allah Bapak Ibu untuk keamanannya insya Allah aman karena kita sudah mengganti Prof.Go ID, artinya untuk data ini sudah ada di Kominfo. Jadi memang benar-benar kami juga, saya juga sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan supaya ini nyaman gunakan. Terbantu ketika saya butuh data bisa sesuai dengan kita lihat dari aplikasi. Nah, jadi nanti sekalian saya minta Bapak Ibu tolong juga data ini, data kali lagi Bapak Ibu tolong minimalisir kesalahan. Tapi sampai saat ini saya apresiasi benar-benar untuk beberapa sekolah swasta yang sampai saat ini sangat minim sekali dan bahkan hampir tak pernah kesalahan penulisan ijazah di sekolah swasta itu. Artinya luar biasa hebatnya. Nah, tapi justru penulisan ijazah itu kesalahannya itu justru banyaknya adanya di sekolah negeri. Nah, ini mungkin tolong Bapak Ibu kepala sekolah mulai hari ini tolong kami dibagi kelas. Alhamdulillah tidak ada kesalahan, tapi memang harus ribet. Kita memang harus benar-benar teliti. Kita benar-benar harus
sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, nanti Bang Ali akan menjelaskan secara rinci bagaimana penulisan ijazah yang baik dan benar itu. Artinya posisi 400-an itu artinya Bapak Ibu mengikuti hari ini kegiatan ini sampai tuntas. Nah, nanti ada nomor-nomorator yang akan dibagikan dan dijadikan dasar untuk pengambilan ijazah yang harus di-input di aplikasi Bapak Ibu. Nah, berdasarkan itulah nanti Pak Ali tidak lagi secara manual, tapi kita secara sistem. Kenapa sih Ibu harus menggunakan kasih ini seperti itu? Nah, seperti Bapak Ibu di sekolah, semua segala sesuatu di sekolah Bapak Ibu digunakan dengan sistem. Nah, kita seperti kan, silakan teman-teman swasta ingin mengikuti PPDB online, silakan mendaftar, nanti bisa di admin provinsi, bisa ke Pak Timo, ada Bapak Adi di SMA 1, silakan yang ingin bergabung untuk ikut PPDB online, sehingga nanti misalnya nih di Kota Pontianak ada 3 pilihan sekolah, ada kemungkinan negerinya itu dipilih misalnya SMA 1, 3, kemudian ternyata mereka langsung memilih SMA Tunas Bangsa, bisa misalnya karena udah lewat Pancabakti atau apa, silakan. Jadi sekolah swasta yang ingin ikut baik di Kota Pontianak maupun di 13 kota kabupaten lainnya Tekalbar, monggo silakan mendaftar untuk PPDB online. Sehingga Bapak Ibu mungkin sudah melakukan tahap 1, tahap 2 penerimaan, masih siswa, monggo mau bergabung di kami di yang negeri khusus PPDB 20 Juni nanti, siapin bahwa mudah-mudahan hari ini, sosialisasi hari ini benar-benar segera Bapak Ibu selesaikan. Setelah Lebaran kita bisa membagikan ijazah tersebut. Nah, ada pertanyaan Bu, besok Kamis bisakah? Berilah waktu teman-teman di posko UN dulu untuk memverifikasi, kemudian Bapak Ibu memasukkan data di aplikasi Siaplah, nanti Bapak Ali menyiapkan segala sesuatunya. Nah, barulah Bapak Ibu bisa melakukan pengambilan ijazah. Nah, untuk pengambilan ijazah ini saya minta juga dengan sangat segera diambil, segera ditulis, segera dibagikan. Pesan saya, jangan meminta apapun, tunggakan apapun saat pembagian ijazah, khusus yang negeri. Kalau yang swasta, Bapak Ibu juga saya minta tolong Bapak Ibu benar-benar membungkusnya supaya tidak menjadi bumerang ketika sekolah X untuk pengambilan ijazah harus melunasi A, B, C, D. Nah, jadi bagaimana caranya Bapak Ibu membuat itu menjadi nyaman dan aman, sehingga semuanya bisa menjadi sangat terkendali. Nah, artinya Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk kesempatan pada siang ini. Izin saya tidak bisa mengikuti. Saya mengikuti tapi mungkin nanti menjadi pasif karena pada saat bersamaan 13.20 kami ada rapat di ruang Pak Kadis. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu di siang hari ini. Pesan saya sekali lagi, tolong minimalisir kesalahan penulisan ijazah. Kasihan pada saat akan tes polisi, kasihan juga ketika kami harus repot sibuk menandatangani kesalahan penulisan ijazah untuk hal-hal yang hanya sepele. Disepakati juga nanti Bang Ali mungkin bagaimana bisa nilai itu, tapi kalau saya tetap menyepakati kemarin dengan beberapa ketua MKKS bahwa nilai itu bulat saja tanpa koma. Tapi ingat, nilai ujian sekolah hak anak adalah dari nilai keterampilan, nilai kognitif. Seperti Bapak Ibu ratakan itu baru menjadi nilai ujian sekolah. Pengumuman tanggal 5, pesan saya, tidak diperkenankan pembagian secara manual. Pengumumannya secara online, pembagian SKL-nya di tanggal 9, tapi tetap tertulis tanggal 5. Surat keterangan lulus sementaranya itu, surat keterangan lulusnya tanggal 9 dibagikan sesuai di Juknis, tapi
tanggalnya tetap tertanggal 5 di SKL dan di surat keterangan kelulusan karena pengumuman di tanggal 5. Semua sekalbar negeri swasta wajib menggunakan online. Online-nya kami pakai WA aja sih Bu, boleh. Online-nya kami pakai SMS aja sih Bu, monggo, silakan. Tapi kami pakai web loh Bu, kami pakai ini, monggo silakan. Yang penting semuanya terkendali. Kecuali saya pernah disiding kalau tidak salah kami tak bisa Bu, harus diantarkan. Silakan Bapak Ibu nak ngantarkannya ke rumah anak tak disiding tuh sila boleh seperti itu. Divideokan aja Pak Bu, saya senang ketika nanti video Bapak Ibu membuat pengumuman kelulusan itu secara beda, kemudian ada sesuatu yang luar biasa, tolong divideokan dan boleh dikirim japri ke saya, nanti saya mau share di media sosial bahwa Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu teman-teman guru melakukan hal-hal yang luar biasa sebenarnya di balik semua hal-hal yang kadang membuat kita menjadi sangat pojok, tapi yang Bapak Ibu lakukan itu luar biasa sebenarnya. Selamat berpuasa, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan selama ini, yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, yang membuat semuanya menjadi sangat tidak nyaman ketika awalnya aplikasi Siaplah ini digulirkan. Tapi yakin dan percaya bahwa semua itu kita lakukan memang untuk kemajuan dunia pendidikan di Kalimantan Barat. Salam saya untuk teman-teman guru di sekolah Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi penulisan ijazah SMA SLB tahun 2022 ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami oleh Bapak-Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu seyogyanya untuk materi berikutnya sosialisasi penulisan ijazah itu adalah Ibu Kepala Bidang. Namun karena Ibu Kepala Bidang ada rapat di ruang Pak Kadis, maka materi langsung kami berikan kepada Bang Muhammad Ali Amri, ST. Bang Ali. Ya, siap. Ya, silakan Bang, waktu kami berikan Bang. Oke. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen dulu. Ya, kita hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengadakan suatu kegiatan sosialisasi pengisian belangku ijazah SMA tahun pelajaran 2001-2002 terkait dengan rencana distribusi ijazah yang akan segera kami sebarkan. Belangku ijazah sudah sedang diproses, disortir, karena untuk tahun ini ternyata tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu per sampul itu sudah langsung per sekolah, sedang tahun ini masih harus dipilah lagi, karena ternyata permintaan dari beberapa provinsi besar dengan model penyampulan ijazah itu per sekolah, itu banyak belangko sisa yang agak sulit dikontrol karena langsung dibagikan ke sekolah. Tahun ini prosesnya masih disortir lagi, jadi sisa belangko itu bisa dikontrol di provinsi sehingga tidak banyak belangko sisa yang ada di sekolah. Saya mulai dari landasan yuridis penilaian hasil pelajar ini saya skip aja ya karena terkait dengan waktu yang tidak banyak. Kemudian landasan ini saya skip aja, kita langsung ke proses
Nah, ini contoh pengolahan nilai hasil ujian sekolah. Nah, tadi Ibu Kabit sempat menyebutkan ada kesepakatan pengisian ijazah itu tanpa dua digit di belakang koma. Cuman saya nanti koordinasi lagi ke pusat apakah itu diizinkan, karena semua juknis menunjukkan bahwa nilai ini semuanya merujuk ke 2 digit di belakang koma, dengan ada tambahan 2 digit di belakang koma. Jadi untuk pengisian nilai ijazah ini semuanya di juknis ini mengacu kepada 2 digit di belakang koma. Dan untuk nilai yang diisi di ijazah itu diharapkan sama dengan nilai yang keluar pada SKL bagi sekolah yang mengeluarkan nilai di SKL, karena itu nanti berpengaruh pada saat pendaftaran di luar. Jadi diharapkan pengisian ijazah itu sama antara SKL dengan ijazah, jangan sampai ada perbedaan. Kemudian ini keterangan lulus, kita lewat saja. Nah, ini kita masuk ke spesifikasi dan bentuk ijazah. Ini spesifikasi dan bentuk ijazah ini berdasarkan Persejen Kemdikbudristek nomor 1 tahun 2002 dan perubahannya. Nanti ada perubahan Persejen Kemdikbudristek nomor 3 tahun 2002, tapi kami belum peroleh. Kemarin waktu sosialisasi dari Direktorat juga mereka baru menampilkan draft, belum berani men-share-nya karena menunggu JDIH Kemdikbud yang melakukan sharing Persejennya. Jadi menunggu dari JDIH. Saya periksa di JDIH ternyata belum di-share di laman JDIH, jadi kita masih menunggu Persejen nomor 3 tahun 2002 tentang perubahan Persejen nomor 1. Itu terkait dengan ada satu mata pelajaran informatika yang menjadi pilihan, jadi bukan jadi mata pelajaran tetap. Itu salah satunya, ada beberapa perubahan, tapi tidak terlalu krusial. Jadi ini spesifikasinya, mungkin tidak saya bacakan secara detail untuk menghemat waktu. Masuknya pakai NPSN, Pak. Ya, pakai NPS sekolah. Kemudian, Iya, dua-duanya. nah ini latar belakang ini maksudnya latar yang ada di halaman ijazah yang berdasarkan pada pencetakan ijazah yang ada. Jadi ada latar yang kasat mata dan ada latar yang tidak kasat mata. Tidak kasat mata itu harus dilihat menggunakan ultraviolet, lampu ultraviolet. Ini spesifikasinya kita tidak terlalu detail saja. Ganteng-ganteng ya. Oke. Nah, ini spesifikasi yang ada di ijazah sekarang. Lambang Garuda berwarna hitam akan menjadi merah apabila ditimpa lampu ultraviolet. Jadi lambang Garuda ini akan menjadi merah ketika kasih ultraviolet. Kemudian ijazah berubah hilang dilihat dengan alat khusus. Ini ada filmnya khusus untuk mengeceknya. Kemudian ini teks halaman depan lintasan 1 berisi peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau IPS. Itu sesuai dengan di lintasan ini. Kemudian bingkainya ini
dari lintasan 2. Kemudian perforasi huruf dan tahun ijazah lintasan 9. Nah, di perforasi kode huruf ini artinya ada kode huruf yang berlubang-lubang. Jadi kode lubang itu untuk menentukan tahun dan kode huruf ijazah. Kemudian ada logo kementerian yang transparan. Kemudian blok invisible blue pada logo kementerian. Nah, ini akan muncul apabila sudah diberikan lampu ultraviolet. Teks ijazah outline invisible yellow. Nah, ini akan muncul pada saat diberikan lampu ultraviolet. Kemudian nomorator yang berwarna hitam ini akan berubah menjadi warna merah apabila diberikan lampu ultraviolet. Nah, ini teks untuk halaman belakang di lintasan 10, artinya percetakan di lintasan 10. Kemudian ada blok invisible yellow yang akan muncul apabila diberikan ultraviolet pada kolom nilai rata-rata. Kolom nilai rata-rata. Nah, ini penjelasan tentang isi blanko dari ijazah. Kita tampilkan saja, nanti bisa dibaca di juknisnya maupun di paparan ini. Kemudian ini ada untuk blanko ini rujukannya Persesjen Kemdikbud nomor 1 tahun 2002. Ini tercetak di bagian bawah. Kemudian di sini kode blanko ijazah. Nah, ini yang penting. Kode blanko ijazah yang di Provinsi Kalimantan Barat ini masih masuk di kode DN, itu artinya dalam negeri. Kemudian untuk kode strip berikutnya 2 digit ini untuk Kalimantan Barat itu kodenya 13. Jadi nanti diterima itu dari blanko itu DN strip 13. M untuk pendidikan menengah, SMA untuk SMA. Kemudian K13 untuk kurikulum 13. Jadi harus diperhatikan di sini kalau masih ada ditemukan selain K13, K06 itu artinya ijazah salah atau ijazah rusak karena kita sudah tidak menerbitkan lagi K06 atau ijazah yang terselip itu kalau masih ada ditemukan K06. Tapi kami di sini sedang mensortir, mudah-mudahan tidak ditemukan ini. Kemudian nomorator ini terdiri dari 7 digit. Ini yang nanti akan kami bagikan dalam berita acara. Itu nanti dibagikan dan diisikan ke aplikasi Siaplah. Setelah diisi baru nanti bisa proses pengambilan ijazah. Ini kode provinsi, oh ya, ini tadi yang kode provinsi Kalimantan Barat 13. Ini tampak depan ijazah SMA. Dari pemintaan MIPA, IPS, bahasa, dan SPK. Di sini untuk halaman belakangnya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Ini gambar sekilas halaman belakang. Yang untuk
perubahan yang nampak paling jauh ini yang untuk SPK. SPK tahun lalu masih kosong halaman belakangnya, harus dicetak sendiri. Untuk tahun ini sudah disiapkan mata pelajaran yang harus diisi di SPK. Ini proses pencetakan dan distribusi belangko ijazah SMA sampai dengan siswa. Jadi berdasarkan Persesjen Kemdikbudristek nomor 1 tahun 2022 tentang spesifikasi bentuk tata cara pengisian ijazah, Direktorat SMA melakukan proses lelang ke percetakan dengan mengambil data dari Dapodik sehingga didapatkan jumlah belangko yang akan dicetak di tiap kabupaten, tiap provinsi. Jadi berdasarkan jumlah itu, koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk verifikasi datanya. Jadi berdasarkan data yang sudah diterima, perusahaan penyedia pencetakan melakukan pencetakan dan pengiriman belangko langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk proses sortir dan distribusi ke satuan pendidikan atau sekolah. Apabila proses distribusi sudah sampai ke sekolah, sekolah wajib melakukan verifikasi data, verifikasi ijazah yang ada, baik itu hasil cetakan, apakah semua cetakan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditampilkan tadi, baik itu nomoratornya, lintasan-lintasannya itu dari lambang Garudanya apakah sesuai, terus ada cetakan-cetakan lainnya, apakah ada yang kurang atau tidak. Nah, setiap ada yang kurang atau yang tidak sesuai dengan juknis yang ada, itu dianggap belangko yang rusak. Untuk belangko yang rusak segera dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk proses penggantian belangko ijazah yang baru. Jadi setiap yang rusak itu harus diganti yang baru. Kemudian sekolah menerbitkan ijazah dengan mengisi pengisian ijazahnya melalui menggunakan juknis sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan. Siswa menerima, diharapkan setelah siswa menerima ini data yang tertera di ijazah, terutama data siswa itu diharapkan sudah benar. Jangan ada lagi, diusahakan jangan ada lagi data siswa yang seperti nama yang kurang atau nama tempat tanggal lahir yang salah. Nah, itu diusahakan sebelum sampai siswa atau sebelum penulisan itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Lebih baik berkorban mencetak format seperti ijazah, misalnya ijazah di copy, terus dicetak data siswanya, dikonfirmasi ke siswa, tanda tangan siswa atau orang tua siswa, baru proses pencetakan pengisian ijazah. Berkorban waktu sedikit daripada nanti memperlambat proses pembagian ijazahnya. Jadi di depan sebelum menulis sudah ada verifikasi dari siswanya bahwa data siswanya sudah benar. Memang prosesnya mungkin agak lebih berat, lebih lama karena harus siswa atau orang tua siswa mengecek datanya di belangko sementara, bukan belangko asli ya, belangko sementara, belangko yang dibuat dari hasil kopi dari ijazah untuk proses verifikasinya. Tapi itu lebih baik daripada nanti
setelah sampai ke siswa, setelah berbulan-bulan di siswa dipegang, dilihat-lihat oleh siswanya, ternyata dia salah, datang lagi ke sekolah, minta penggantian ijazah karena datanya salah. Nah, itu yang lebih repot. Karena sekarang, menurut Juknis ini 6 bulan setelah distribusi, jadi 6 bulan setelah bulan April ini, saya perkirakan bulan Oktober itu, Direktorat akan meminta provinsi untuk melakukan proses pemusnahan ijazah. Nah, pemusnahan sisa ijazah, baik yang sisa yang masih bagus maupun yang rusak. Jadi diharapkan kemungkinan sekitar bulan Oktober itu bakal ada akhir dari proses penggantian ijazah, baik itu yang rusak atau yang salah isi. Jadi itu mohon diperhatikan benar, jangan sampai melewati waktu. Sebentar nggak? Halo, Pak Ali. Ya. Nah, ya. Saya mau menambahkan sedikit sedikit aja ya sebelum setelah ini kan saya rapat. Ya, ya. Yang penulisan ijazah tadi yang 8 yang 2 di belakang koma, tetapi di buku panduannya itu, di Juknisnya itu, coba nanti mungkin bisa dibuka juga sama teman-teman yang lain, bahwa disampaikan itu rentang nilainya itu 0 sampai 100. 0 sampai 100 artinya tidak menutup kemungkinan kita sepakati di angka bulat aja ya. Jadi supaya teman-teman di lapangan juga tidak bingung. Jadi boleh tanpa koma di bawah itu. Gitu boleh kan? Penjelasan Pak Yunus Bu, kemarin itu sudah dibahas. Penjelasan Pak Yunus itu baik itu bulat 0 itu, tapi di belakang komanya tetap ada Bu. Jadi misalnya 84,00 ada belakang komanya gitu Bu. Kalau bulat. Oke, boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau benar-benar bulat, belakang komanya tetap ditulis ada 2 nolnya gitu Bu. Oke, boleh. Ya gitu Ja. Oke ya, saya tanya. Ya Bu. Oke, tadi sampai di waktu distribusi ke siswa ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, kalau sudah proses pengisian di sekolah, proses sampai ke siswa itu jangan melewati bulan Oktober. Karena di tahun kemarin, bahkan di awal tahun ini, bulan Januari, Februari itu masih ada sekolah yang menukarkan ijazah. Kemarin masih kami layani karena dari direktorat belum menetapkan batas waktu pemusnahan ijazah. Kalau sekarang sudah ditetapkan untuk batas waktu pemusnahan ijazahnya. Ini ini kita lewatkan saja. Ini jadwal pencetakan ijazah. Ini sudah kita terima ya ijazahnya. Nah, ini petunjuk umum pengisian belangko ijazah. Pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan. Jadi masih wajib menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca. Menggunakan tinta warna yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Nah, saya mengingatkan tinta warna hitam ini jangan menggunakan pen yang tintanya gel. Karena sudah tinta yang berbasis gel itu memang menulisnya nyaman. Tetapi setelah
dilaminating, tinta itu akan berubah menjadi transparan. Jadi beberapa sekolah datang mau mengganti ijazah, ternyata isiannya itu sudah transparan karena menggunakan tinta berbasis gel. Lebih baik menggunakan tinta seperti Rotring atau itu yang itu merek ya, Rotring. Itu yang tidak mudah dihapus itu, tidak mudah luntur. Kemudian dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer. Ini kejadian yang dicetak di komputer ini terjadi di Papua. Ini diakomodir karena yang mencetak yang mengisi ijazahnya bukan sekolah tapi dinas pendidikan di Papua. Jadi diusahakan tetap tulisan tangan untuk di Kalbar. Tapi beberapa sekolah saya temukan memang sudah ada yang menggunakan komputer. Tidak bisa juga disalahkan karena di sini sudah diakomodir. Tetapi untuk penekanannya, pengisian ijazah masih tetap menggunakan tulisan tangan kalau tidak dalam kondisi tertentu. Kemudian jika terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh dicoret. Nah ini kalau ada misalnya mengisi angka, salah angka, ditebalkan, bentuk tebalannya itu sudah tidak rapi, itu sebaiknya diganti saja. Daripada kalau menimbulkan kecurigaan. Tapi kalau masih rapi, penebalannya rapi, seluruh nilai yang itu juga ditebalkan, nah itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau penebalannya itu tidak rapi, ya itu diganti saja. Jadi tidak boleh dicoret, ditimpa atau dihapus, melainkan semuanya harus diganti dengan blanko yang baru. Nah, jadi itu perlu benar-benar kehati-hatian dalam penulisan. Jadi kalau mau menulis ijazah, saya sarankan jangan menggunakan tabel. Lebih baik satu ijazah, satu format data siswa. Jadi kalau pakai tabel itu bisa lari datanya. Kemudian tolong suara yang lain. Kemudian untuk mengisi data itu kehati-hatiannya sangat diperlukan dan prosesnya itu harus teliti juga. Jadi saya sarankan jangan menggunakan tabel pada saat pengisian. Kemudian ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang. Ini untuk menghindari penyalahgunaan. Petunjuk khusus penulisan belangko ijazah SMA kurikulum 2013, ini pada halaman depan. Ini untuk angka 1 diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nah ini kemarin juga diingatkan untuk pengisian nama sekolah, apabila satu sekolah itu mengisi ijazah itu membagikan ke beberapa orang, itu harus diperhatikan nama sekolah itu harus sama semuanya. Setiap pengisi itu harus sama. Jadi jangan sampai ada yang satu penulis menuliskan nama sekolahnya SMA Negeri disingkat, yang lainnya ditulis Sekolah Menengah Atas Negeri. Nah, itu jangan sampai. Jadi harus sesuai dengan nomenklatur. Kemudian angka kedua diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah.
Kemudian nomor 3, diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tanpa mencoret kabupaten atau kotanya. Jadi langsung diisi tanpa mencoret kabupaten atau kotanya. Karena dulu ada yang mencoret kalau kabupaten kotanya dicoret. Nah, itu tanpa dicoret ya sekarang penulisannya. Jadi hanya langsung menuliskan kabupaten atau kotanya. Kemudian angka 4 diisi dengan nama provinsi. Lanjutnya angka 5 diisi dengan nama pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Jadi, nah ini harus perhatikan, ijazah sebelumnya dengan akte itu sama atau tidak. Kalau tidak, bagus menggunakan ijazah sebelumnya dan minta aktenya diganti. Karena lebih mudah mengganti akte daripada mengganti ijazah sebelumnya. Kecuali sudah menggunakan keputusan pengadilan, ada perubahan nama, nah itu menggunakan keputusan pengadilan. Itu kalau ada perubahan nama. Tapi kalau ijazahnya atau aktenya sudah sama, itu silahkan digunakan acuannya pada ijazah atau akte. Kemudian angka 6 diisi dengan tempat tanggal lahir siswa. Tempat tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte atau dokumen kelahiran yang sah atau ijazah yang diperoleh dari jenjang satuan pendidikan di bawahnya. Nah, ini di sini ada contoh penulisan nama, ada contoh penulisan tempat tanggal lahir. Nah, yang tanggal lahir ini diperhatikan, ini contohnya 6 Desember tanpa 0 di depannya. Nah, dulu ada yang nulis 6 Desember ada 0 di depannya. Selanjutnya, nomor 7 diisi dengan nama orang tua siswa atau wali siswa, pemilik ijazah. Nomor 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah. Ini nomor induk siswa ya, bukan nomor NISN. Jadi, sepertinya nomor induk siswa sekarang agak dilupakan, tapi padahal seharusnya setiap sekolah itu masih memiliki nomor induk siswa berdasarkan buku induk. Kemudian nomor 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional atau NISN. Ini dipastikan nomor ini aktif ya, karena ditemukan mengikut ke ijazah yang lalu, NISN-nya, ternyata nomor itu sudah tidak aktif. Itu ditemukan beberapa, itu harus dipastikan nomor induk siswa NISN yang dituliskan di sini harus aktif di referensi data kemdikbud.go.id. Jadi nomor siswanya harus aktif. Kemudian nomor 11, ini diisi dengan nama kabupaten kota tempat penerbitan secara lengkap berdasarkan Permendagri nomor 137 tahun 2017. Contohnya Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Jadi bisa ditulis seperti ini. Tapi nama kotanya misalnya Kayong Utara gitu ya. Jangan ditulis KKU, Kabupaten KKU, tapi Kabupaten Kayong Utara. Harus ditulis lengkap. Untung di Kalimantan Barat tidak ada nama kabupaten yang panjang. Di provinsi lain itu ada nama kabupaten yang sangat panjang, seperti
Ogan Komeling Hilir Utara. Itu kalau ditulis di sini mungkin tidak cukup, tapi harus ditulis lengkap itu. Jadi dia melebihi dari titik-titik yang ada penulisannya. Kemudian nomor 12, diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Itu sesuai dengan surat edaran kemarin, yaitu tanggal 6 Mei. Selanjutnya, ini nomor 13, diisi dengan nama kepala sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Nah, kemudian bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai PNS, diisi dengan menyertai nomor induk pegawai, sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS, diisi satu buah strip. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penanda tangan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Nah, ini bagi kepala sekolah yang belum definitif, tapi sudah ditunjuk sebagai kepala sekolah untuk pengisian ijazah. Biasanya ada sekolah yang belum definitif, kepala sekolahnya ditunjuk PLT-nya. Nah, PLT ini berhak untuk melakukan penandatangan ijazah tanpa menulis tulisan PLT atau pelaksana tugas di kolom nama. Kemudian nomor 14, dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Sudah jelas. Kemudian nomor 15, ditempelkan pas foto peserta didik yang terbaru. Jadi yang terbaru ya, ukuran 3x4 cm, hitam putih atau berwarna. Jadi boleh hitam putih atau berwarna, bebas. Dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempel menyetuh pas foto. Nah, ini maksudnya cap jari ini bisa 3 jari, bisa jempol, atau jari yang lain. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ada siswa yang cacat jarinya, hanya ada kelingking misalnya sisanya, itu bisa dicap kelingking itu saja. Tapi jangan cap jari kaki juga. Tapi kalau tangannya tidak ada, mungkin boleh juga jari kaki. Yang jelas, cap jari ini intinya merupakan syarat cap jari kalau ada. Tapi kalau misalnya benar-benar tidak ada, itu kemarin kalau tidak salah bisa itu kaki atau bagian yang hampir menyerupai cap jari itu. Jadi tidak wajib 3 jari atau tidak wajib jempol, tapi intinya cap jari. Kemudian kita lanjut pengisian berikutnya. Ini yang khusus SMA LB. Untuk angka 10 khusus SMA LB, ijazah sekolah luar biasa diisi dengan jenis kekhususan peserta didik yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berpikir, hambatan fisik, autis, dan disabilitas majemuk. Nah, ini khusus yang SMA LB, karena sekarang SMA ya, karena semuanya bisa SDLB juga, SMPLB juga, SMA LB juga. Jadi yang khusus untuk ijazah sekolah luar biasa.
Nah, ini adalah contoh penulisan halaman depan dari ijazah. Ini bisa diperhatikan. Sesuai dengan yang diterapkan, dijelaskan tadi. Selanjutnya, petunjuk khusus penulisan belangko ijazah SMA kurikulum 2013, halaman belakang. Untuk angka satunya, yang angka 1 berarti nama, diisi dengan nama pemilik ijazah dengan kapital keseluruhannya. Dan nama harus sesuai dengan akte atau ijazah di jenjang sebelumnya, sama dengan di halaman depan. Kemudian angka kedua, diisi dengan tempat tanggal lahir pemilik ijazah sesuai dengan akte atau ijazah jenjang sebelumnya. Kemudian di poin ketiga, diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Jadi ada nomor induk siswa dan nomor induk siswa nasional yang harus diisikan. Kemudian yang nomor 4, hidupkan Mas. Unmute tuh Mas. ya. Oke, yang nomor 4 tadi nomor induk siswa nasional, itu sesuai dengan nomor induk siswa nasional yang aktif ya di sistem Pusdatin di referensi data.kemdikbud.go.id. Kemudian di angka 6, ini diisi dengan nilai ujian sekolah, ujian pendidikan kesetaraan. Nah, nilai ujian sekolah ini merupakan nilai akhir hasil pengolahan yang tadi disampaikan, ujian satuan pendidikan. Jadi jangan sampai kolom ini diisi dengan hasil WSP murni, tapi ini hasil pengolahan. Seperti yang dijelaskan di awal tadi. Nah, ini tadi. Jadi rata-rata ujian sekolah itulah yang diisikan di kolom ujian sekolah. Ini diisi seperti tadi, skalanya 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi seperti tadi ditambahkan Bu Pat, penulisannya apabila genap tulisannya tetap dituliskan 2 angka di belakang koma. Misalnya 88,00. Nah, itu kalau benar-benar genap gitu. Tulisannya seperti itu. Kemudian angka 7 diisi dengan rata-rata nilai
dari kolom di atasnya dengan pembulatan 2 angka desimal. Nah, ini harus diisi ya, rata-rata ini. Karena kebetulan kemarin kami meriksa di Poresta, ada siswa yang daftar ikut Polri, itu ada sekolah yang tidak mengisi kolom rata-rata ini. Saya kembalikan ke sekolahnya untuk minta surat keterangan. Karena seharusnya ini rata-rata ini diisi, ini dikosongkan. Kemudian angka 8, diisi dengan nomenklatur kabupaten kota, tempat penerbitan secara lengkap, seperti tadi dijelaskan. Nomor 9, diisi dengan tanggal penerbitan ijazah. Nah, sesuai dengan surat edaran kita, itu tanggal 6 Mei. Tulisan angka dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depan, tidak disingkat. Kemudian angka 10, dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Kemudian angka 11, diisi dengan nama sekolah dan NIP dari kepala sekolah bersangkutan apabila PNS ya yang NIP, yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan kepala sekolah bersangkutan. Bagi yang berstatus non pegawai negeri, ini diisi strip 1 strip. Ini yang khusus sekolah luar biasa. Ini nomor 5A itu mengisi jenis kekhususan peserta didik yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berpikir, hambatan fisik, autis, dan disabilitas majemuk. Nah, ini khusus sekolah luar biasa. Kemudian, ini untuk kesetaraan, kita lewatkan aja. Nah, ini adalah hasil dari pengisian, contoh pengisian halaman belakang ya. Ini harus diperhatikan benar-benar contoh pengisiannya. Setiap nilai diisi dengan 2 digit di belakang koma. Rata-rata juga diisi dengan 2 digit di belakang koma. Apabila nilainya benar-benar bulat, misalnya 82, bulat benar-benar, itu koma titik 00 ditambahkan 2 desimal belakang koma. Jadi ada keseragaman kalau benar-benar bulat. Penulisannya itu 2 digit di belakang koma. Atau misalnya pun kalau misalnya ada yang nilai 100, nah itu ditambahkan 2 digit juga di belakang komanya 00. Kalau ada yang nilainya 100, tapi saya yakin tidak ada. Nah, ini terkait dengan tanggal penerbitan ijazah. Tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat tanggal 31 Juli 2022. Nah, berdasarkan surat edaran yang sudah diterbitkan kemarin, penerbitan ijazah itu per tanggal 6 Mei 2022. Penerbitan ijazahnya 6 Mei, jadi nanti SKL-nya tanggalnya sebelum penerbitan ijazah. Kemudian pasal 7 ayat 7, dalam hal kepala satuan pendidikan berhalangan, maka pengisian belangko ijazah, penandatanganan ijazah, penandatanganan surat keterangan lulus dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
Pasal 7 ayat 8, Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau memberikan ijazah kepada pemilik yang tidak sah, pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun, atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Jadi semua pemilik ijazah yang berhak memiliki ijazah itu segera diberikan ijazahnya. Ini maksudnya penegasannya. Terkait dengan dimusnahkan dengan prosedur. Belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk diganti dengan belangko yang baru dan dilengkapi dengan berita acara setelah terima belangko yang salah dan penggantinya, yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kepala cabang atau Dinas Pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus karena kondisi geografis, belangko ijazah cadangan dapat diberikan secara bersamaan dengan kebutuhan belangko ijazah yang seharusnya kepada satuan pendidikan tersebut. Sisa belangko ijazah yang salah dan belangko ijazah yang tidak terpakai dikembalikan ke Dinas Pendidikan dengan disertai berita acara serah terima pengembalian belangko ijazah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT atau cabang dinas atau Dinas Pendidikan. Nah, ini untuk daerah-daerah yang jauh. Nah, ini bisa mengajukan belangko ijazah cadangan. Kemudian untuk belangko ijazah cadangan ini tidak semua sekolah diberikan cadangan. Tahun ini proses pengamplopan ijazah itu tidak sama dengan tahun lalu. Jadi setiap sekolah hanya menerima sesuai data yang terdapat di Dapodik. Makanya nanti akan bagi sekolah yang sekiranya transportasinya ke Dinas Pendidikan ini jauh, itu mengajukan permintaan belangko cadangan. Jadi tidak semua sekolah akan kami berikan belangko cadangan, tapi hanya sekolah-sekolah tertentu yang kira-kira jauh dari Dinas Pendidikan dan untuk perjalanannya lumayan memakan waktu. Jadi diberikan belangko cadangan terbatas untuk dibawa dan itu nanti wajib dikembalikan apabila ada sisa. Yang sisa dikembalikan, yang salahnya juga dikembalikan. Kemudian untuk belangko yang salah atau rusak, itu semuanya itu wajib ditukarkan dengan belangko yang baru untuk mendapatkan belangko ijazah pengganti. Jadi semua belangko ijazah, baik yang sisa maupun yang rusak, itu akan dikembalikan lagi ke Dinas Pendidikan. Sekolah tidak boleh melakukan pemusnahan ijazah. Pemusnahan ijazah hanya bisa dilakukan di Dinas Pendidikan. Jadi yang berhak untuk melakukan pemusnahan ijazah itu hanya di Dinas Pendidikan. Kemudian kita lanjut. Proses pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang didaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. Dilengkapi dengan berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. Nah, jadi yang berhak untuk melakukan pemusnahan itu adalah Dinas Pendidikan. Sisa belangko yang terdapat pada satuan pendidikan diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat yang mewakili. Sisa belangko acara
belangko ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi dapat dimusnahkan setelah 6 bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan. Nah ini 6 bulan sejak jadwal pengisian ijazah berarti 6 bulan setelah bulan Mei. Jadi diperhitungkan bulan Oktober itu sudah tuntas semuanya. Dan dilakukan pemusnahan ijazah. Ini proses penggantian dan pemusnahan belangko ijazah. Dalam hal kesalahan penulisan ijazah setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, nah ini apabila misalnya sekolah melakukan proses penggantian ijazah ke Dinas Pendidikan, ternyata ijazah sudah dimusnahkan, maka dapat dilakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili, ijazah dapat diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan. Jadi kalau misalnya siswanya sudah pindah, ya tetap bisa mengambil ijazahnya kembali. Nah, penatausahaan pemanfaatan ijazah. Dinas Pendidikan wajib melakukan penatausahaan ijazah melalui pencatatan dan penyimpanan baik secara manual maupun digital, terkomputerisasi. Dalam hal ini, penataan ijazah di kita menggunakan aplikasi Siaplah. Jadi di sini penataannya menggunakan aplikasi Siaplah, jadi diharapkan seluruh sekolah itu mengisi data nomorator yang akan kami bagikan nanti pada aplikasi Siaplah. Jadi yang diisi di Siaplah itu kalau tidak salah cuma nomor ijazah saja. Data lainnya sudah terdapat di aplikasi Siaplah, mengambil data yang sudah diupload, diupdate oleh operator masing-masing sekolah. Kemudian ini direktorat, ini untuk yang luar negeri. Iya. Nah, ini ada beberapa temuan kekeliruan pengisian ijazah. Jadi mengisi ijazah dengan nilai USP murni. Jadi bukan hasil olahan. Sehingga antara ijazah dengan SKL nilainya berbeda. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nilai ijazah dengan SKL itu seharusnya sama. SKL itu nilainya nilai final, ijazah juga nilai final. Ada temuan, ijazah itu USP murni, SKL nilai final. Jadi, nilai ijazah lebih rendah dari nilai yang terdapat di SKL. Kalau kejadiannya seperti itu kan artinya itu sedikit merugikan siswa itu. Karena nilai SKL lebih tinggi dari nilai yang tertera di ijazah. Nah, nilai yang diisi hanya 2 digit. Misal 88. Seharusnya ada digit di belakang koma. Kemudian kolom total nilai rata-rata tidak diisi. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Jadi ini ada beberapa kekeliruan yang kami temukan. Ini ditemukan pada proses verifikasi ijazah di kepolisian. Nah, ini yang bisa merugikan siswa apabila terjadi ke depan, apalagi pada proses seleksi untuk kepolisian. Diharapkan kekeliruan ini tidak terjadi lagi di masa depan. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kami serahkan lagi ke moderator untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Bang Ali Ya. yang telah menyampaikan materinya, penjelasannya dengan sangat jelas.
Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu model pengisian nomorator yang akan disampaikan oleh tim Siaplah. Mbak Momo apa udah siap, Mbak Momo? Halo. Sudah siap, Mbak? Tim Siaplah, Mbak Momo. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Jumadi. Oke, waktu sepenuhnya saya serahkan. Kok kameranya miring Pak itu? Itu Miring guys. Suaranya. Siaplah. Silakan, Mbak. Oh, ditunggu ya Bapak Ibu. Silakan, Mbak. Mbak Momo. Iya, siap. Tunggu sebentar ya Bapak ya. Oh iya. Kamera dulu tadi itu, settingan kameranya miring itu. Pakai ini sakit kupingnya, tapi jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ada kendala sedikit. Saya jadi belum bisa menyalakan kameranya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya terima kasih Bapak Jumadi. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang SMA dan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Fatmawati, yang kami hormati Bapak Ali, yang kami hormati juga Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB se-Kalimantan Barat. Sebelumnya, Bapak Ibu perkenalkan, saya Maurice Pagi Putri, selaku Head of Siaplah, yang akan menunjukkan Bapak Ibu mengenai tata cara penggunaan mengisi kode belangko ijazah dan juga pengisian nomoraturnya. Oke, sebelumnya Bapak Ibu saya izin untuk share screen langsung ke sistem Siaplah Kalbar. Dan dari nilai yang terdapat di kalau kejadiannya seperti itu kan. Oke, di sini Bapak Ibu mohon izin apakah sudah tampil share screen-nya? Sudah Bu. Oke, siap. Sudah tampil. Sudah Bu. Baik Bapak Ibu, untuk tampilan pertama ketika admin sekolah sudah login, nantinya akan muncul pop-up updatean data sekolah. Nah, yang dimana di sini sesuai permintaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pendataan nomor belangko ijazah dan juga nomoraturnya. Nah, jadi di sini kami melakukan pendataan untuk kode belangko ijazahnya terlebih dahulu. Nah, di sini nantinya Bapak Ibu operator bisa memilih apakah sekolahnya ini diterbitkan dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, kita contohkan dia di dalam negeri, kemudian dipilih kode jenjang pendidikannya. Misal dia SMA, SMK, silakan dipilih pendidikan menengah. Nah, untuk pop-up-nya sendiri, Bapak Ibu, ini sudah kami sesuaikan sesuai dengan jenjang sekolahnya masing-masing. Untuk SMK itu berbeda juga dengan SMA maupun SLB. Jadi masing-masing pilihannya nanti ini sudah kami sesuaikan dengan masing-masing jenjang sekolahnya. Kalau sudah, nantinya operator bisa klik save. Apakah Anda yakin? Klik ya. Nah, maka datanya akan berhasil diperbaharui, Bapak Ibu. Nah, untuk pelaporan nomor belangko ijazahnya ini, nanti operator sekolah bisa melakukannya di fitur pelaporan ijazah. Di sini ada dua subfitur lagi. Yang pertama ada belangko pelaporan ijazah. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika operator sekolah belum meluluskan siswa-siswanya yang ada di kelas 12, maka fitur ini akan dikunci, Bapak Ibu. Jadi,
silakan arahkan operatornya untuk meluluskan siswa-siswa kelas 12-nya terlebih dahulu, baru fitur ini bisa diakses. Nah, kemudian untuk nomor ijazahnya sendiri, Bapak Ibu, nantinya operator juga bisa melakukan import belangko pelaporan ijazah. Nah, jadi operator ini bisa menginput nomораtornya satu persatu ataupun bisa langsung diimport sekaligus semua siswanya per tingkat kelas 12. Nah, untuk dua fitur ini, Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, akses dilarang ataupun kami kunci ketika operator belum melakukan kelulusan siswa. Nah, jadi untuk melakukan kelulusan siswa, operator bisa melakukannya di manajemen siswa, kemudian di fitur kelulusan siswa. Di sini operator silahkan meluluskan terlebih dahulu siswa-siswa kelas 12 yang sudah terdata di Siaplah, Bapak Ibu. Oke, saya izin mencontohkan di sekolah yang sudah siap untuk pengisian nomораtornya, Bapak Ibu. Oke, di sini Bapak Ibu ketika operator ini sudah meluluskan siswa-siswa yang ada di kelas 12, nantinya akan muncul tabel seperti ini, nama-nama siswa yang sudah diluluskan data-datanya. Nah, di sini nantinya juga di bagian nomораtor akan berbentuk kolom kosong, Bapak Ibu, jadi nantinya operator bisa mengisi secara manual di sini ataupun bisa langsung mengimport data-data siswanya secara bersamaan ataupun langsung banyak data siswanya. Nah, di sini operator bisa memfilter terlebih dahulu rombel yang akan diimport, rombel yang mana, kemudian bisa diekspor template-nya. Template-nya ini sudah kami sediakan, Bapak Ibu. Nantinya nama-nama siswa yang ada di template-nya ini sudah disesuaikan dengan per masing-masing rombelnya, dan juga ini nama-nama siswanya sudah sesuai dengan yang diluluskan oleh operator sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu operator juga kami wajibkan untuk mengupdate profil sekolahnya, terutama di bagian kurikulum, Bapak Ibu. Nah, untuk mengedit informasi sekolahnya ini, nanti operator bisa klik tombol kuning yang ada di pojok kanan atas. Nah, jika masih ada kolom-kolom yang belum terisi, Bapak Ibu mohon diarahkan operatornya untuk segera diisi, terutama di bagian kurikulum yang digunakan, Bapak Ibu. Karena ini berpengaruh juga kepada pelaporan ijazahnya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang misalnya hingga saat ini belum memiliki akun sekolah di Siaplah Kalbar, Bapak Ibu silakan mengisi link form terlebih dahulu, akan saya kirimkan di kolom chat, Bapak Ibu. Untuk link Google Form-nya, Bapak Ibu sudah saya kirimkan di kolom chat bagi sekolah Bapak Ibu yang hingga sekarang belum memiliki akun sekolah, agar segera bisa kami proses pembuatan akun Siaplahnya. Nah, untuk sekolah-sekolah yang misalnya sudah punya akun, tetapi dari awal hingga saat ini juga belum mengimport data-data siswanya, silakan diarahkan operatornya untuk segera mengimport data-data siswanya, kemudian arahkan siswanya untuk login dan melengkapi data, kemudian divalidasi kembali, Bapak Ibu. Karena untuk pendataan belangko ijazah ini tidak akan bisa
dilaksanakan ketika tidak ada data siswa yang masuk di Siaplah. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan arahkan operatornya. Bagi yang belum mengimport data siswanya, silakan segera untuk mengimport data siswanya agar nantinya bisa lanjut ke step selanjutnya hingga ke pelaporan belangko dan nomoratur ijazah. Nah, mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai belangko pelaporan ijazah di Siaplah? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Selamat siang, Bu. Silakan Pak. Siap, selamat siang Bapak. Saya dari operator SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes. Ya. Ingin menanyakan, semisalnya ada siswa yang berhenti di tengah jalan, untuk di aplikasi Siaplah itu seperti apa mengeluarkannya, di menu mana? Oke, siap. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu izin menjawab untuk siswa yang berhenti di tengah jalan, Bapak Ibu bisa mengubah statusnya terlebih dahulu di fitur data siswa. Di fitur data siswa. Nah, nanti di sini di kolom aksi Bapak Ibu ada bintang berwarna biru. Jadi Bapak Ibu silahkan klik, kemudian statusnya silahkan diubah Bapak Ibu. Apakah dia tidak aktif atau karena alasan sakit ataupun meninggal dunia mungkin, ataukah dia pindah atau sudah alumni Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan misalnya dipilih tidak aktif, kemudian silahkan pilih tahun putus sekolahnya tahun berapa. Dan juga alasan putus sekolahnya ini karena apa? Apakah karena sakit, meninggal, ataupun mengundurkan diri. Nah, ketika sudah dipilih, nanti Bapak Ibu silakan klik tombol simpan. Nah, nantinya untuk siswa-siswa yang statusnya sudah tidak aktif lagi, nantinya di data pendataan belangko ijazah juga, datanya ini sudah tidak kami masukkan, Bapak Ibu. Jadi karena sudah tidak aktif, untuk data di pelaporan belangko ijazahnya sudah kami hapuskan seperti itu. Oke. Ada lagi nih yang raise hand, Mbak. Ada Winda Mayasari dari SMA Negeri 1 Sokan. Silakan, Bu Winda. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ibu, mohon maaf, saya mau bertanya. Kebetulan saya mengisi Siaplah ini belum semuanya ya Bu ya, untuk siswanya. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau ada siswa yang khusus kelas 12, dia mengisi data tapi salah. Jadi mereka tidak bisa mengedit lagi. Apakah yang mengeditnya itu dari kita operator? Soalnya sudah saya coba, cuma saya bingung di bagian mananya. Salah satu yang mereka salah mengisi itu ini nomor rekening dan beberapa foto itu dimasukkan foto vaksin, Bu. Itu bagaimana cara mengeditnya, Bu ya? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, untuk siswa yang kelas 12, kebetulan sekolah ini kan sedang berupaya lah supaya siswa kelas 12 ini sudah mengisi datanya. Nah, apakah untuk tadi membuat kelulusan siswa ini harus mereka cukup mengisi, harus saya validasi dulu sebagai admin operator sekolahnya, Ibu? Terima kasih, Bu. Siap. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi izin menjawab untuk pertanyaan pertama ya Ibu ya. Untuk siswa-siswa yang sekiranya ada salah menginput data Bapak Ibu, selama belum divalidasi datanya ini, ataupun ketika proses validasi data siswa, Bapak Ibu tandai data masih ada yang salah, ini siswa masih bisa login dan mengedit datanya sendiri. Beda halnya dengan misalnya Bapak Ibu sudah memvalidkan data siswanya ini, untuk pengeditan data siswanya hanya bisa dilakukan oleh admin sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu ketika data siswa ini belum divalidasi, ternyata dari siswa sendiri ada inisiatif
memberitahu bahwa ada kesalahan dalam penginputan data, Bapak Ibu silakan tandai bahwa data masih ada yang salah, Bapak Ibu. Nantinya siswa ini bisa login kembali dan mengedit datanya sendiri. Oh iya Bu, sip-sip Bu kalau seperti itu. Terus kalau yang udah valid, yang udah saya validasi ternyata ada yang salah, berarti itu di bagian mana ya Bu ya kita bisa mengedit datanya? Oke, siap. Nah, untuk bagi data-data siswa yang sudah divalidasi, Ibu, jadi untuk mengeditnya, Ibu ataupun Bapak Ibu yang lain bisa mengubah data siswanya ini di filter data siswa. Kemudian silakan klik tombol berwarna kuning, Ibu. Klik tombol berwarna kuning, kemudian silakan Bapak Ibu edit data yang bagian mana yang mau diubah. Apakah data siswa, data orang tua, data validasi, ataupun NIK-nya, silakan diubah terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu silakan scroll ke bagian paling bawah untuk menyimpan perubahan datanya. Di bagian bawah, Bapak Ibu ya. Klik simpan perubahan data, maka datanya akan berhasil diubah. Nah, kemudian Oke, jelas Pak. Satu lagi Pak yang masalah validasi siswa yang kelas 12 itu apa harus adminnya validasi untuk kelulusan atau tidak usah divalidasi, bisa kita membuat kelulusannya Pak? Oke, siap Ibu. Jadi untuk proses meluluskan siswa ini, Bapak Ibu wajib untuk memvalidasikan data-data siswanya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi baru nantinya bisa diproses siswa-siswa ini diluluskan. Jadi wajib untuk divalidasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu Rina. Masih Satu lagi Pak, satu lagi mohon izin. Bu Rina tadi Rasian tidak jadi Bu Rina? Jadi Pak. Tidak jadi ya? Jadi Pak, jadi. Silakan Bu Rina. Oke, izin bertanya juga Mbak, ini terkait tentang meluluskan tadi. Tadi kan terlalu di skip ya, agak cepat. Bisa minta tolong diulangi lagi enggak Mbak? Oke, siap. Oke, Nah, jadi Bapak Ibu, saya izin mengulangi sedikit di bagian kelulusan siswa. Di sini, Bapak Ibu, nanti silakan dipilih rombelnya terlebih dahulu. Kemudian silakan klik filter data di sebelah kanan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik filter data, nantinya akan muncul data-data nama siswa sesuai rombel yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, kemudian kalau sudah ada nama-nama siswanya, Bapak Ibu nanti tinggal dicentang-centang saja data-data siswa yang mau diluluskan, atau bisa Bapak Ibu pilih semuanya sekaligus. Ketika sudah dicentang-centang semuanya, Bapak Ibu baru bisa lanjut klik tombol proses kelulusan siswa. Nanti apakah Anda yakin, baru klik tombol ya. Seperti itu, Ibu, untuk proses kelulusan siswanya. Oke. Oke Pak, sip. Satu lagi Pak, satu lagi Pak. 4 Sekadau, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang semuanya. Jadi gini Bu, saya sudah meluluskan semuanya. Cuman saya lihat di situ di bagian import blanko pelaporan ijazah, datanya sudah saya unduh. Terus tuh di situ ada tulisan dia minta nomor seri ijazah Bu. Sedangkan kita belum dapat ijazahnya Bu. Gimana cara mengisinya Bu? Oke, siap Bapak. Nah, jadi mohon izin Bapak Ibu untuk nomor seri ijazah dan ataupun nomor ijazahnya nanti Bapak Ibu silahkan isi ketika nomoraturnya sudah dibagikan dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Untuk 7 digit nomoraturnya silakan Bapak Ibu isi ketika sudah dibagikan dari Dinas Pendidikan. Oke, sudah jelas Pak? Oke, siap. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu, silakan mumpung ada Bapak Ibu.
Oke, silakan Pak di SMA Batu Ampar. SMA Negeri 1 Batu Ampar. Cukup jelas. Oh, jelas. Oke. Silakan, sudah tidak ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Mbak Momo. Ya, sama-sama Bapak. Masih ada yang perlu disampaikan, Mbak? Ya, saya mohon izin mengirimkan kontak saya, Bapak Ibu. Nanti sekiranya ada pertanyaan mengenai pengisian data-data siaplah, ataupun dalam pengisian nomor belangko dan nomor noter ijazahnya, Bapak Ibu bisa menghubungi saya sendiri, Mauriska, ataupun Mbak Adristi. Silakan Bapak Ibu untuk konsultasinya bisa dilakukan lewat WhatsApp. Pak, izin Pak Jung, izin. Ya, silakan Pak Ade. Ini Pak, saya sih bukan masalah perteksi tulisannya, hanya tadi paparan dari Bu Kabit, dari Pak Ali, mohon maaf ya, kesalahan ijazah, itu seolah-olah kesalahan sekolah mutlak gitu. Gini Pak, mungkin tidak, apakah ini sama kasusnya dengan di daerah lain? Jadi sekarang memang banyak yang mengalami pembetulan ijazah. Nanti ini mungkin tingkat provinsi, Kabit bisa mengklarifikasi seperti apa dengan Dukcapil. Itu terjadi bukan karena kesalahan. Kami udah sesuai runutannya, artinya begitu mau nulis ijazah itu melihat data dari ijazah SMP, dari akte kelahiran. Jadi banyak perubahan ini gara-gara ada kakak yang harus dirubah. Kakak itu buatan kakak baru. Misalkan si A, anak siswa A membuat kakaknya berubah, kakaknya itu bapaknya, nama orang tuanya itu asalnya di ijazah dari SMP, SD, SMP itu namanya Abdi misalnya. Ternyata di kakak barunya jadi Abdin. Dan itu harus dibetuli bukan di kakaknya, justru nggak sepertinya, ini mohon maaf nih, ini menurut perkiraan saya, Dukcapil itu nggak mau tahu, pokoknya kayak dia Dukcapil yang betul. Jadi semua anak itu membetulkan ijazah dari SD sampai SMA. Begitu Pak, ini kasus yang terjadi. Saya pun sampai gerutu gitu, ini kok jadi nanti jangan-jangan kita ini yang disalahkan nih, tukang nulis nih. Ternyata betul, tadi paparan dari Bu Kabit, dari Pak Ali, seolah-olah sekolah yang salah. Ini buktinya saya sampai ini Pak, ini saya sampai ke TU, coba ambil bukti-buktinya. Seperti apa sih kronologis kesalahan itu? Memang di sini kakak yang menyebabkan kesalahan itu sehingga harus ada surat keterangan salah dan disahkan dinas. Itu kakak yang dibuat tahun 2020. Siswa tersebut SD-nya, SMA-nya itu di tahun tamat di tahun mana ijazah? Sebentar Pak. 2009. Gitu Pak. Ini jadi membingungkan sekali gitu. Tamat 2009, kakak yang dipakai 2020. Di sana terjadi perbedaan nama orang tua. Tadi sangat disalahkannya sekolah yang salah menulis. Padahal tidak selamanya seperti itu. Mungkin ada juga yang sekolah memang salah. Tetapi dengan mengatakan banyak dari negeri banyak sekali yang salah. Saya merasa gitu karena saya memang merasa banyak salah. Tetapi sudah saya lacak bukan kesalahan ini. Kami udah prosedur dari ijazah SMP dari itu. Tetapi begitu anak ada tersebut mau nikah, beda antara kakak yang baru dibuatnya itu dengan ijazah SMP SMA, maka dirubah Pak. Harus dirubah, itulah yang terjadi banyak di Sambas nih, di sekolah saya lah terutama. Sehingga tadi rasa terpukul juga dibilang bahwa sekolah khususnya negeri banyak sekali yang salah gitu. Ini tidak mutlak semuanya salah. Kami memang udah mengecek, saya udah ngecek betul di mana sih sebenarnya. Ternyata ada orang nikah dengan kakak baru, kakak harus cocok dengan ijazah, mau tidak mau. Akhirnya Dukcapil nggak mau tahu, maka ijazah yang harus dirubah. Itu Pak yang terjadi saat ini, dan itu tidak 1-2 orang. Memang saya pun sampai kesal, dan ini mungkin saya sampaikan untuk bahan pemikiran bersama mungkin dari pihak dinas, bagaimana dengan Dukcapil kalau seperti ini seolah-olah jadi sekolah yang salah gitu Pak. Itu aja Pak, mungkin Pak, bukan pertanyaan lainnya, hanya curhat aja. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Pak Bang Ali, masih bisa dengar Bang Ali? Ya, dengar. Mungkin itu saran itu ya, itu saran. Yang jelas masalah itu memang kedengaran, kami ketahui. Penulisan nama siswa, nama orang tua siswa,
Cuman saya agak bingung tadi. Persepsi Pak Ade sepertinya pihak Dukcapil menyalahkan sekolah, Pak dia. Begitu, Pak? Bukan menyalahkan sekolah, Pak. Artinya kan mereka kan baru membuat ini yang saya pegang nih akta tahun KK 2020. Harusnya kan dia yang menyesuaikan ijazah, tetapi begitu ini bukan menyalahkan. Pokoknya tidak mau tahu. Pokoknya ini yang harus ada yang kalau kami. Ijazahnya itu dengan itu kartu keluarganya itu lebih tua lebih sahnya ya. Lebih ke ijazah, Pak. Lebih ke ijazah. Jadi, itu makanya saya sampai bilang gini, Pak. Kenapa enggak Dukcapil yang menyesuaikan dengan ijazah gitu? Tapi ini enggak mau tahu, malah siswa tersebut dari SD sampai SMA membetulkan ijazahnya, Pak. Itu kata saya ini agak ini juga. Kalau gara-gara Dukcapil sebenarnya mereka harus berdasarkan putusan pengadilan itu kan perubahan nama itu. Ya. Kalau berdasarkan putusan pengadilan, perubahan ijazah juga bisa dilakukan. Itu juga hanya surat keterangan itu kan. Ya. Ijazahnya hanya berupa surat keterangan. Kalau masalahnya seperti itu, taruhnya siswanya atau orang tuanya mengajukan perubahan akte, bukan perubahan ijazah. Sudah saya sampaikan, Pak. Kenapa hendak kamu yang mengajukan perubahan ini kan baru dibuat. Ijazah ini udah cocok dari SMP, SD, SMP. Akhirnya sekarang pakai surat keterangan semua, ijazah SD ada keterangan, SMP ada keterangan, SMA ada keterangan. Gara-gara menyelesaikan nama dengan kakak yang baru diterbitkan. Nah, ini saya siapkan nih. Perubahannya mudah itu. Nah, itu saya nggak paham, Pak. Jadi intinya saya sih ingin bukan membela diri, bukan ingin hanya menyampaikan itu tadi yang terarah ke sekolah kesalahannya. Saya mau mengklarifikasi aja gitu. Ya. Ini yang terjadi di lapangan. Jadi bukan semata-mata sekolah mutlak salah semua gitu. Sampai banyak seperti itu aja sih, Pak. Itu aja. Baik, Pak. Iya. Pak Des, saya kira sudah jelas. Ya, Pak, siap. Mbak Momo, langsung saja kita ke materi berikutnya yaitu pembagian nomerator. Bang Ali, sudah siap Bang Ali membagikan nomeratornya? Ya. Oke. Jadi untuk mekanisme nomorator itu ada di berita acara, sudah kami siapkan berita acaranya, bisa diunduh di link ini. Jadi link ini ada di ada di paparan yang sudah kami sebarkan tadi di form chat, bisa di-download di situ. Yang berupa file ya, bukan yang berupa link, yang berupa file itu baru saya bikin. Jadi paparan yang berupa file, linknya ada di situ, bisa di-download di situ. Langsung diklik download berita acaranya. Berita acaranya tinggal diisi nama penerima, ditandatangani, itu nanti dibawa pada saat pengambilan ijazah di posko. Jadi urutannya tinggal mengunduh berita acara, sesuaikan nomorator yang ada di berita acara dengan format yang ada di Siaplah. Untuk pengurutan nomor itu diarahkan sekolah bebas mau mengurutkan seperti apa. Nanti kan di berita acara itu ada yang IPA dari 1 sampai berapa, IPS dari 1 sampai berapa, bahasa sampai berapa, itu diatur, silahkan diatur, nanti disesuaikan dengan aplikasi di Siaplah, itunya pengisian nomoratornya. Setelah itu posko membawa BA dengan status pengisian sudah 100%, baru kami berikan jasanya. Jadi cukup membawa BA aja, BA yang sudah ditandatangani. Nah, kemudian mengingatkan kembali penukaran belangko ijazah segala macam itu maksimal bulan Oktober. Setelah bulan Oktober dipersilakan untuk membuat surat keterangan sesuai Permendikbud nomor 29 tahun 2014. Mungkin itu tambahan mengenai nomorator. Jadi tinggal di-download berita acaranya, di dalam berita acara itu terdapat nomoratornya. Mungkin itu Pak Jumadi, tambahan dari saya. Terima kasih Mas Ali. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, ada sedikit arahan dari Ibu Kepala Bidang. Ibu Fatmawati, MPD, apakah sudah bisa mendengar Bu?
Iya, Pak. Terima kasih, Pak Jumadi. Sedikit saja, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri. Intinya terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di pagi hari ini. Yang kedua, nanti kami akan membuatkan surat edaran. Jadi mohon disiapkan Pak Jumadi. Tadi hasil koordinasi dengan Pak Kadis. Untuk penulisan ijazah itu nanti akan ada surat edaran. Jadi bentuknya seperti apa kita sepakati tadi bulat, tetapi menurut Pak Yasin itu harus tetap ada 00 di belakangnya ya Pak Ali ya. Iya, Nah, Pak jadi Yunus. Pak Yunus, jadi nanti minta tolong saya mungkin di-sharekan juknisnya tadi ke Pak Jumadi biar nanti kita buatkan surat edaran untuk Bapak Ibu khusus untuk penulisan ijazah. Yang poin tadi berarti nilai akhirnya itu kan diambil dari nilai kognitif dan nilai yang tadi 2 itu, jadi baru dirata-ratakan. Nah, nanti akan kami buatkan surat edaran. Jadi mohon sabar Bapak Ibu, hanya karena memang ini sudah kami juga hari terakhir masuk kantor itu besok semuanya, mungkin surat edaran itu mudah-mudahan Pak Jumadi bisa ngejarkan besok, jadi bisa kita share langsung ke Bapak Ibu. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan segera diisi aplikasi Siaplahnya, kemudian segera juga kita bisa mendistribusikan, tapi mungkin nanti setelah Lebaran ya Pak Alia, setelah kita masuk bersama tanggal 9, Bapak Ibu, kecuali memang misalnya mungkin ada sekolah-sekolah kedinasan itu yang memang memerlukan segera ya, tapi kami tetap Bapak Ibu bagikan SKL-nya aja dulu yang tanggal 9 itu sambil menunggu ijazahnya, benar-benar jangan terburu-buru sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Kalau yang disebutkan Pak Ade tadi mungkin kasuistik lah, tapi kebanyakan yang salah itu bukan karena perubahan di Dukcapil itu, tapi memang misalnya kayak tadi namanya Karaban ditulisnya Keraban, ya enggak mau orang tuanya A dan E ya harus pakai bubur merah bubur putih juga perubahannya. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang memang mungkin banyaknya sih seperti itu, tanggal lahir, tahun lahir dan lain-lain. Saya rasa itu aja, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mohon diaktifkan kameranya, akan kami dokumentasikan dulu untuk layar 1. Oke, silakan Bapak Ibu, layar 1. Silakan di Bapak SMA Sekadau, SMA 4 ya, SMA Sekadau, diaktifkan Pak. Oke, SMA 1 TBB ini diaktifkan Pak Ahong. Oke, saya hitung 3 kali Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman kedua. Oke, ini sudah aktif semua. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman ketiga. Alhamdulillah sudah aktif semua. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk yang layar keempat. Oke. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu. Untuk yang kelima. Layar kelima sudah aktif semua. Terima kasih. Hitung 3 kali Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang keenam. 1. Oke, yang belum aktif, aktifkan Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke, halaman 7. Ada 11 ini Bapak Ibu. Oke. Pak Robertus. Pak Heri Mujahidin, aktifkan Pak. Oke, Pak Bambang. Oke, saya hitung 3 kali Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman 8. Waduh, banyak tidak aktif nih. Silakan diaktifkan Bapak Ibu di halaman 8.
Kameranya Bapak Ibu tolong diaktifkan. Ada orangnya kali Pak. 1, 2, 3, 9. Banyak tidak aktif juga ini ya. Oke. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3. Terakhir. Belum Kak. Ibu bilang ini. Tidak aktif semua nih. Tolong kameranya Bapak Ibu yang masih ada di halaman Zoom. Kami dari kawan makan gitu deh. Semua mandi duduk gitu. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri undangan kami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ingin melihat lagi video ini upload di YouTube dan akan tonton. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Pak Misli. Terima kasih Pak Ju. Terima kasih. Recording stopped. Channel 07. Ya. Pak Bos selesai tak? Bapak Ibu, silakan yang mau live, silakan. Terima kasih Pak Liv ya. Mohon izin Bapak. Terima kasih. Izin pamit Pak Jumadi. Terima kasih. Mohon izin, selamat siang. Pak SMA 1 Sungai Raya, Pak Jumadi, ya Pak Jum. Mohon maaf, bila izin wal faizin semua kawan-kawan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, siap. Sama-sama Pak Iwan. Silakan, Pak.